Bekam, sehat tanpa obat, sehat bersama sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, MDA Care Hotline. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta tips kesehatan dan terapi spiritual melalui channel ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita semua tentu ingin hidup sehat. Sehat walafiat, lahir dan batin. Kesehatan adalah anugerah Allah yang perlu kita syukuri. Pasalnya, kesehatan adalah modal utama dalam mengarungi kehidupan. Kesehatan jasmani dan rohani merupakan investasi dan modal utama agar dapat hidup produktif, bahagia, dan sejahtera. Bila kita sehat, maka hasilnya kita akan menikmati hidup lebih indah. Karena itulah, memelihara kesehatan adalah cara yang paling tepat untuk mencapai cita-cita. Mengapa? Karena dengan tubuh yang sehat, kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan itu, segala aktivitas yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Namun, sayangnya, tidak semua orang serius dalam menjaga dan merawat kesehatan dirinya. Padahal, ajaran Islam sangat mementingkan kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan dengan cara merawat diri dan menjaga kesehatan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sedemikian besar perhatian Islam terhadap kesehatan badan pemeluknya. Sampai-sampai di dalam beberapa ayat Al-Quran, As-Sunnah, dan kitab-kitab fikih terdapat bahasan khusus mengenai kesehatan, penyakit, dan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal pengobatan. Dengan demikian, sebagai umat Islam, tentu kita wajib memelihara dan menjaga kesehatan kita agar tetap terjaga sehingga dapat melaksanakan aktivitas dan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai khalifah di muka bumi ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berbagai upaya yang mesti dilakukan agar orang tetap sehat, menurut pengalaman di Rumah Sehat Al-Hikmah, kita perlu merawat diri dan menjaga kesehatan dengan mengonsumsi gizi yang cukup, olahraga secara teratur, zikir agar jiwa tenang, serta menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang dapat menjadikannya terjangkit penyakit. Hal-hal tersebut semuanya ada dalam ajaran Islam, bersumber dari hadis-hadis sahih maupun ayat Al-Quran. Oleh karena itu, untuk menjaga stamina agar kesehatan kita tetap terjaga, maka sebagai umat Islam, sudah sepantasnya kita mengikuti cara
yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah bekam." Hadis muttafaq alaih. Sahabat-sahabatku yang dikasih sayangi Allah. Menurut ahli pengobatan Al-Hikmah dari Brebes, Jawa Tengah, Mbah Jamal Al-Hikmah, bekam atau al-hijamah merupakan praktek pengobatan tradisional di beberapa bagian dunia, termasuk Cina dan Timur Tengah. Mbah Jamal menjelaskan, bekam sudah dikenal ribuan tahun yang lalu, bahkan sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, dan dikukuhkan syariatnya pada zaman Rasulullah SAW, akhirnya berkembang ke seluruh dunia hingga saat ini. Sayangnya, kaum muslimin jarang sekali yang mau mendalami ilmu kedokteran warisan Rasulullah SAW yang sangat lengkap. Di antara sebagian kedokteran Nabi SAW yang dilupakan itu adalah bekam. Sebaliknya, dunia barat terus melakukan penelitian tentang bekam yang akhirnya mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun mereka tidak mengakuinya sebagai warisan Rasulullah SAW. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berdasarkan pengalaman kami di Rumah Sehat Al-Hikmah, ternyata pengobatan ini sangat efektif untuk meringankan rasa sakit serta nyeri otot. Bekam juga bisa memperbaiki sistem tubuh yang mengalami keluhan atau gangguan. Hal ini karena bekam melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Bekam bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan aktivitas saraf tulang belakang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, di bumi Nusantara, bekam sering dijadikan sebagai alternatif pengobatan bagi orang-orang yang tidak ingin menjalani pengobatan secara medis. Tidak hanya orang yang memiliki riwayat penyakit saja, bekam juga biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang ingin mendapatkan badan lebih segar dan bugar. Berikut ini diantaranya 7 khasiat bekam, yaitu: pertama, kelainan darah seperti hemofilia dan anemia. Kedua, penyumbatan bronkus atau saluran pernapasan yang disebabkan oleh asma atau alergi. Ketiga, masalah kesuburan dan gangguan kandungan. Keempat, tekanan darah tinggi. Kelima, jerawat dan eksim. Keenam, migrain. Ketujuh, varises. Cara melakukan terapi bekam. Cara kerja bekam ini bisa dibilang seperti vakum. Nantinya, sebuah alat khusus yang berbentuk seperti cawan akan menghisap lapisan kulit dan lemak dari otot. Dan terkadang bahkan juga bisa memindahkan lapisan otot satu sama lain. Biasanya, cawan diletakkan pada titik saraf sesuai pola yang digunakan pada terapi akupuntur. Selain melakukan tusuk jarum, banyak akupunturis melakukan terapi bekam. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pada umumnya terapis meletakkan cawan pada punggung, leher, bahu, dan paha pasien.
Posisi cawan ditentukan oleh motif pasien menjalani terapi. Beberapa menit setelah cawan penyedot diletakkan, maka terapis akan mengangkat cawan. Sesudah itu, terapis menusuk kulit pasien dengan jarum kecil, seperti jarum akupuntur, sebelum meletakkan cawan kembali. Lubang akibat tusukan jarum menjadi saluran untuk mengeluarkan toksin dan darah kotor dari dalam tubuh. Kemudian, toksin dan darah kotor itu kembali dihisap dengan cawan penyedot. Biasanya, pasien hanya merasa seperti dicubit akibat penyedotan. Toleransi terhadap rasa sakit setiap orang tentu berbeda. Tetapi, banyak orang yang pernah menjalani terapi bekam tidak melaporkan bahwa mereka merasa sakit saat menjalani terapi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika Anda memilih terapi bekam untuk mengatasi masalah kesehatan Anda, tidak perlu terlalu khawatir dengan bekas yang muncul setelahnya. Bekas kemerahan pada kulit setelah terapi bekam umumnya akan hilang sendiri dalam 10 hari. Demikianlah uraian singkat yang dapat kami sampaikan seputar bekam, cara hidup sehat tanpa obat. Kami berharap uraian singkat ini dapat menginspirasi dan menambah wawasan Anda dalam menjaga kesehatan dan mengobati penyakit lahir batin. Semoga dapat menambah semangat kita semua dalam merawat diri dan menangkal berbagai penyakit, sehingga kita bisa hidup sehat bersama sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam bahagia, semoga sobatku semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu sehat walafiat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.